Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Alfarozi dari program studi teknologi produksi ternak unggas Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, Bengkulu. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan cara pembuatan nugget dan abon ayam yang sudah kami pelajari dan kami praktekkan di mata kuliah pasca panen teknologi produksi ternak unggas. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pembuatan nugget ya. Di sini ada alat dan bahan. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan dulu ya. Alat di sini ada timbangan, pisau, baskom, cobek, wajan, nyiru, sutil, garpu, sendok, kompor, saringan minyak, wadah nugget, dan panci. Dan yang untuk bahannya itu terdiri dari bahan utama itu adalah daging ayam ya. Daging ayamnya itu yang sehat, yang bersih. Pokoknya yang segar, ayam segar ya. Ayam yang baru yang dipotong, jangan ayam-ayam yang sudah dipendam-pendam. Jadi bahan berikutnya itu tepung. Tepungnya kita ambil tepung tapioka dan ada garam, merica atau lada, es batu, putih telur. Putih telur itu telurnya yang kuning dipisahkan dan dimasukkan ya, putihnya aja yang dimasukkan. Ayam atau tepung panir. Bisa dengan ayam, untuk pembungkusnya bisa dengan tepung panir. Yang berikutnya adalah daun pisang atau cetakan nugget. Cetakan nugget itu ada dua ya. Ada alami dan ada buatan. Yang alami ini daun pisang dan buatan itu ada cetakan nugget seperti plastik nugget itu. Berikutnya ada langkah kerja. Yang pertama itu melakukan persiapan ya. Melakukan persiapan ini terdiri dari siapkan alat dan bahannya. Alat yang tadi yang sudah kita sebutkan yang diperlukan, dan bahan yang diperlukan timbang daging, siapkan bumbu ya, seperti tepung tapioka tadi, tepung panir, tepung maizena, telur ayam, es batu, dan garam, dan yang lain-lainnya ya, air itu kan, masak secukupnya. Dan yang kedua itu memisahkan daging dari tulang. Sesudah melakukan persiapan itu memisahkan daging dari tulang. Yang pertama itu cuci bersih daging ayam yang telah dipotong ya. Gunakan pisau cutter untuk memisahkan daging dari tulang, karena pisau cutter itu diameternya kecil. Yang ketiga itu gunakan pisau stainless, atau kalau nggak ada cutter pakai stainless. Kemudian memotong atau mengiris daging dan menggiling daging. Nah, di sini gunakan pisau tadi kan stainless, potong daging ayam. Pilih bagian paha dan dada. Kenapa pilih bagian paha dan dada? Karena kalau dada itu kita mengambil dagingnya ya, yang sedikit tulang. Kalau paha itu mengandung serat-serat yang sangat banyak protein dan lemak. Jadi kalau kita memasak daging yang banyak lemak, jadi minyak lemak itu akan membuat suatu penyedap plusnya itu. Jadi kita menggunakan paha. Dan ini penggilingan ya, menggiling daging ayam menggunakan blender atau mul daging untuk menggiling daging. Kalau kita kemarin menggunakan mul daging ya. Kalau blender itu waktunya lama. Kalau untuk kapasitas sedikit itu nggak apa-apa pakai blender. Giling dulu dengan ukuran kasar, campur. Dan itu sudah penggilingan, kita masuk pencampuran bumbu atau tepung, bumbu-bumbu dan tepung pokoknya. Yang pertama itu campurkan tepung masako dan tapioka dengan daging yang sudah digiling tadi. Campurkan kedua itu, dan ketiga itu tepung masako dan tapioka, daging, tambahkan sedikit
masako atau sesuai selera kita ya, sesuai selera kita masing-masing. Kalau kita sukanya sedikit asin, kita banyakkan, dan merica yang dihaluskan berarti kita memakai merica bubuk. Kalau nggak ada merica bubuk, kita jadikan bubuk. Kemudian yang ketiga itu campur semuanya, yang dari tepung masako, tapioka, daging giling, sama merica bubuk tadi dicampurkan dan dicampurkan sampai adonan itu solid. Maksud dari solid itu menyatu semua, merata ya, atau ya pokoknya seperti itulah. Pokoknya adonan itu tercampur dengan rata. Dan keempat itu cicip rasa. Cicip rasa itu bumbu agar jangan terlalu asin, karena kalau terlalu asin itu pasti hasilnya nggak akan sukses ya. Berikutnya itu ada mencetak adonan. Cetak atau bentuk adonan menjadi bentuk persegi panjang atau sesuai selera dengan ukuran tebal. Nah, cetak di sini kita pilih dulu menggunakan daun pisang atau menggunakan cetakan buatan ya kan. Gunakan daun pisang, cetakan lainnya, dan tangan atau sendok untuk membentuk adonan. Bisa jadi kita membentuk sendiri, bisa kita menggunakan daun pisang, kita bungkus ya kan. Dan yang ketiga itu hasil cetakan letak di atas nampan atau bak. Jadi sudah kita cetak itu cetak dulu persegi ya, kita cetak persegi, jangan terlalu besar dan terlalu kecil. Satu nampan itu pokoknya jangan satu, terbagi menjadi 4, 5, 3, pokoknya yang satu. Sudah itu merebus adonan. Yang pertama siapkan panci untuk merebus. Jadi panci yang lumayan besar, dan masukkan adonan ke dalam panci yang berisi air. Nah, jadi adonan yang di nampan tadi dimasukkan ke dalam itu. Rebus di atas kompor dengan nyala api sedang suhu 700 Celcius sampai lebih. Mendinginkan dan memotong nugget. Dinginkan nugget hasil rebusan dengan cara mengangin-anginkan. Jadi dinginkannya jangan di ruangan terbuka ya, jangan diangin-anginkan di ruangan terbuka. Jadi di ruangan dalam aja. Kita cukup dengan angin-anginkan aja, tidak usah dipakai batu pendingin atau kulkas atau apa kan, kipas angin biar diangin-anginkan. Sudah itu masukkan ke dalam lemari pendingin selama 3 jam. Itu masukkan lemari pendingin, tunggu adonannya udah kering ya. Itu selama 3 jam kita masukkan ke pendingin dengan suhu 0 sampai 20 Celcius. Dan memotong nugget, memotong nugget ini, potonglah nugget dengan ukuran tipis-tipis. Jadi kita memotong nugget itu yang tadi yang petak menjadi ukuran tipis-tipis sebesar jari jempol ini. Sebesar jari jempol, misalnya bisa lebih kecil, bisa lebih tipis, sesuai selera ya. Gunakan pisau stainless tadi untuk memotong adonan ini. Letakkan nugget yang telah dipotong tipis ke dalam wadah 10. Oh ya, letakkan nugget ya. Sudah itu sudah kita potong, letakkan nugget ke dalam nampan seperti nampan potong tipis-tipis tadi dalam wadah ya. Membuat lapisan nugget. Nah, ini fungsinya dari tepung roti tadi, atau bisa menggunakan tepung ayam tadi ya kan. Yang pertama itu campuran tepung bumbu ayam secukupnya dengan putih telur. Jadi bumbu ayam itu dicampurkan dengan putih telur secukupnya. Campur adonan tepung panir dengan nugget sampai merata. Jadi kita masukkan yang nugget yang sudah dipotong tipis-tipis tadi, kita masukkan ke adonan telur tadi, telur yang sudah dicampur bumbu ayam. Baru kita masukkan ke adonan tepung roti, tepung panir ya, dengan nugget. Kita campur sampai merata, tapi pelan-pelan, jangan sampai
cetakan nugget itu buyar, jangan sampai patah-patah. Pokoknya kita membuat nugget yang rapi, cantik, dan mantap. Oke, berikutnya itu proses penggorengan ya, menggoreng nugget. Yang pertama itu panaskan minyak goreng dalam wajan. Jadi kita panaskan dulu minyak goreng dalam wajan. Yang kedua itu masukkan potongan nugget ke dalam minyak yang telah mendidih. Jadi minyaknya itu kita tunggu sampai mendidih dulu. Baru kita memasukkan potongan nugget yang sudah dilumurkan tepung roti tadi. Agar kenapa harus di minyak yang mendidih, karena kalau tidak mendidih tepung roti itu akan luntur, jadi nggak akan merekat. Yang ketiga itu goreng nugget sampai warna kuning muda. Nah, di sini penjelasannya warna nugget yang mateng itu adalah warna kuning muda. Kalau sebelum digoreng itu warna tepung roti dicampur nugget itu tepung roti dicampur daging itu kan warnanya kuning gimana ya kan. Jadi di sini sampai kuning muda. Nah, yang terakhir ini adalah mengemas nugget. Cara pengemasannya, kemarin kita siapkan kemasan. Kita kemarin menggunakan mika plastik mika ya. Dan sudah itu kemas nugget dengan cara meletakkan sesuai bentuk dan aturan sehingga cantik penampilannya. Jadi kami satu mika itu kemarin ada 6 potong. Ya, 6 potong. Di satu mika itu, di satu plastik itu ada 6 potong. Kami masukkan secara berjajar biar kemasannya rapi. Sudah itu kami letakkan di sini ada pelabelan kan. Kami letakkan stiker label kami atau logo. Oke, selanjutnya di sini ada pelabelan ya. Pelabelan ini sudah kami masukkan nugget dalam kemasan ke dalam mika, kami susun rapi, dan tidak lupa kami berikan label toko logo dari apa sih ngomong itu dari kampus. Oke, ini selanjutnya ada pelabelan ya. Sudah kita memasukkan nugget ke dalam mika, kita susun rapi-rapi biar cantik. Kita kasih pelabelan lagi agar lebih cantik lagi, dan bertujuan untuk mengenalkan produk-produk kita ke konsumen ya kan. Jadi kita menggunakan pelabelan ini stiker kita tempel di bagian luar mika, stiker logo dari Akrel ini. Nama logonya itu golden produk ya kan golden produk ya. Yang 4 itu menutup kemasan sesuai kemasan yang digunakan. Nah, ini menutup kemasan dengan mesin mesin perekat ya. Yang alhamdulillah di kampus ada mesin untuk pengemasan ini. Next. Oke, next. Sekian ya. Oke, itu aja. Sampai kemesan. Gak dulu yang selesaikan siko-siko dulu. Iya. Dulu. Oke, selanjutnya menutup kemasan sesuai kemasan yang digunakan. Nah, kita menggunakan kemasan mika ini, kita menggunakan ada di kampus itu mesin perekat. Jadi kita seperti kalau tradisionalnya itu kita kayak buat lontong kita hidupkan lilin, kita bakar sisi-sisinya jadi dia merekat. Nah, ini sama dengan metode pemanas, jadi dia memanaskan plastik itu menjadi perekat.
Oke, mungkin itu saja untuk pembuatan nuggetnya. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita masuk ke pembuatan abon. Jangan kemana-mana, tetap di sini, stay terus, pantengin terus ya. Selalu kepoin, jangan lupa like, subscribe, and tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.